tahun kemudian terdakwa berupaya datang itu kan hak hukum yang tidak boleh kami komentari. Yang jadi persoalan adalah kebiasaan kami, pengalaman kami ketika di tingkat pertama dan tingkat banding semua juga terbuka, maka kemudian biasanya tidak sulit untuk mendapatkan peluang-peluang, ya, karena di kasasi itu kan tidak lagi memeriksa tentang fakta-fakta persidangan, tetapi memeriksa bagaimana majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding dalam mengadili memeriksa yang perkara itu. Ini lebih kepada penerapan hukum acaranya. Ya, kalau saran kami, kalau pihak terdakwa ini tidak mampu ya menunjukkan kesalahan penerapan hukum terhadap putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI, saran kami nggak usah. Ini akan butuh memperhatikan seperti itu. Tapi dari sisi itu membuat nggak mesti bang baik 2 tahun atau seperti apa bang? Apa ini tetap dengan 11 tahun yang kemarin kan karena jaksa sendiri juga sendiri juga banding tetap ingin hukuman kita menjadi 11 tahun itu jadi kita dari awal kami sampaikan kami tidak kepuasan kan subjektif ya, tidak melihat daripada besar kecil hukumannya, ya. Tetapi hanya sebatas bahwa untuk mematahkan tuduhan terhadap bahwa dia mendistribusikan produk-produk yang berbahaya, kemudian menyampaikan kepada aparat penegak hukum bahwa dia adalah korban dari tindak pidana pemerasan yang sebagai pelakunya adalah pendakwaan kita. Hanya itu ya. Jadi persoalan dia tidak 9 tahun itu bukan dari pelaku seperti itu. Mungkin itu gini, masalah itu mungkin bukunya, kalau buku kami kan sama hakim juga sama buku kami waktu kami kuliah. Mungkin kuasa hukum pihak terdakwa bukunya itu beda, sehingga banyak hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kami untuk membahas pembahasan apa yang disampaikannya dalam sosial media. Jadi mungkin bukunya yang berbeda, ya sudut pandang mungkin berbeda. Kalau buku kami sama hakim juga sama buku kami. Jadi begini, menutup ya majelis hakim ya tingkat banding itu tuduhan melindungi pelaku kejahatan ini kan satu tuduhan yang berbahaya itu ya. Ini perlu kami peringatkan. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa klien kami itu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, dan tuduhan-tuduhan mereka itu mendistribusikan produk yang berbahaya yang seperti dikatakan oleh pihak terdakwa itu tidak benar. Ya, jadi kami peringatkan, jangan berbahasa menuduh-tuduhkan klien kami itu mengedarkan produk kecantikan yang berbahaya. Itu peringatan, itu tuduhan berbahaya. Ya, apalagi menuduh majelis hakim tingkat banding itu melindungi kejahatannya, itu bahaya seperti itu. Saya tambahkan ya, jadi ini mereka mengajukan kasasi, ini berbahaya buat sangat berbahaya. Ancaman hukuman TPPU itu 20 tahun, dia masih dapat 6 tahun, ini bisa naik ke 10 tahun. Ya, jadi kemudian mereka ini saya nggak tahu memori kasasinya, tapi dari omongan di media saya bisa baca memori kasasinya ini isinya membuli, ya, membuli jaksa, membuli aparat penegak hukum lah ya. Jaksa dibully, hakim dibully, hakim PN, hakim PD dibully, Dr. Reja pun lagi dibully kembali dalam perkara ini. Dan yang paling sadis pembuliannya itu ya, kata-kata yang kepada hakim PN, hakim PD ini yang sangat tidak baik ya, menjatuhkan kredibilitas hakim. Jadi kalau saran saya di Mahkamah Agung ya udahlah, tinggal tetap aja 10 tahun. Sama itu bas-basnya pengacara yang mulutnya ngomong menjatuhkan kredibilitas hakim ini, cabut aja berita acara sumpahnya, supaya jangan main-main di pengadilan lah. Kalaupun hakim salah ya paling disampaikan materinya. Ya misalnya TPPU, ya TPPU-nya 4 miliar. Ya, yang di operasi itu 4 miliar, yang dipertimbangkan kan hanya 2 miliar transfer, 2 miliar cash sudah dipertimbangkan. Materi yang begitu, jangan dibilang hakim goblok, bodoh, tolol, nggak baca, nggak bisa baca. Itu saran saya, supaya Mahkamah Agung tetap aja langsung 10 tahun, izin basnya pengacara yang asal bunyi itu dicabut aja lah. Ya, supaya
supaya jangan mengacau di pengadilan gitu. Iya. Bahkan ya, jadi jelas ya kalau apa namanya empat penegak pilar hukum ini kan ada fungsinya masing-masing ya. Ibarat meja, 4 kaki meja itu buat hukum, di mana jaksa melakukan penuntutan, hakim melakukan putusan perkara, kemudian penyidik kepolisian. Nah, pengacara juga punya fungsi seperti apa? Jadi jangan seorang pengacara itu sudah berfungsi kepada yang 3 tadi itu sudah melebihi apa ya, melebihi kewenangannya dan sangat-sangat membahayakan kalau dia sampai mengkritik apa yang menjadi putusan itu. Apalagi dia itu jalurnya memang silakan bela klaim, silakan, tapi tidak seorang dia menjadi umum, tidak dia menjadi seorang hakim. Wah, itu mana sih belajarnya? Itu aja saya pikir ya, nggak ada itu diatur. 4 pilar ini adalah masing-masing punya kompetensi untuk itu. Jadi kalau 3 kaki meja gimana? Downplay dong. Nah, itu maksud saya itu tidak akan bisa dia apalagi masalah kasasi ya, itu bukan masalah straffman, bukan masalah mau menurunkan hukuman, nggak ada masalah hukuman di situ. Tapi dijelaskan saja bagaimana teori hukum nanti akan apa namanya dia memberikan suatu alasan hukum, tidak kewenangan majelis hakim misalnya. Kemudian ranah itu bukan masalah perdata, tapi masalah pidana, tapi masalah perdata. Nah itu, atau hakimnya dalam hal ini tingkat awal ada kekeliruan yang sifatnya bisa diperbaiki, tapi bukan bisa menghapus, itu nggak benar. Makanya bukunya itu beda, kan udah kita bilang buku dia beda dengan pegangan kita sama pegangan hakim kan sama. Buku pihak PH-nya terdakwa ini beda bukunya. Makanya kami mau coba tolong bantuan media, kalau ada bisa mintakan bukunya lah. Kami supaya belajar juga untuk menyangkut masalah pembelaan seperti yang disampaikan mereka itu. Oke Bang, ini kan setelah kejaksaan menyudutkan hakim, mereka juga mempermasalahkan putusan yang bertuliskan turut serta karena bukti transfer. Ya, karena bukti transfer ada DRG, pihak perumahan dan kita sendiri. Mungkin gimana Bang? Begini ya, saya berulang-ulang kali ya, dari Medan ini menjadi satu efek negatif kepada saya ketika teman-teman rekan sejawat menafsirkan hukum itu dengan tafsiran yang salah. Pasal 55 itu kan pasal penyertaan. Di teorinya harus kita pahami. Ada yang namanya teori plagiar, ada namanya teori don't plagiar, kemudian middle plagiar. Jadi kalau nggak paham yang 3 ini, ya janganlah berkomentar tentang putusan yang memasukkan pasal 55. Pelajari dulu tentang plagiar, don't plagiar, dan middle plagiar. Belum lagi soal tentang adanya pengarah. Ya jadi saya pikir kalau berpendapat itu, apalagi di media, berikanlah edukasi hukum berdasarkan dogma hukum, teori hukum, filsafat hukum, sehingga kemudian ini tidak membuat sesat pendidikan hukum kita. Nah ini kan di Medan menjadi satu hal-hal yang negatif kepada didik mahasiswa ya. Saya pikir itu ya, tentang penyertaan itu ya harus dipahami dulu. Ya di pasal 55 itu ada namanya plagiar, non plagiar, middle plagiar, dan darder itu sebagai pelakunya. Nah itu istilah hukum ini saya sebutkan supaya dipelajari dulu ya, seperti itu. Kembali kepada langkah persiapan tentang upaya kami tidak ada punya upaya lagi terhadap Nikita Mirzani karena kami bukan penasihat hukum Nikita Mirzani. Satu, yang kedua terhadap kasasi ini, klien kami kan sudah menyerahkan ya kepada jaksa penuntut umum. Kalau nanti kita ini melakukan upaya kasasi, maka klien kami itu diwakilkan oleh jaksa penuntut umum untuk membuat kontra kasasi. Nah, saya pikir itu aja. Jadi tidak usah lagi membuat drama-drama yang menurut kami tidak bermutu. Ayolah kita memberikan edukasi hukum yang kemudian itu bermakna bagi masyarakat kita. Seperti itu. Bang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.